Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ketika Cinta Bertaubat, bagian ke-11. Ramadan telah berlalu, gema takbir, tahlil dan tahmid pun sorak-sorai dikumandangkan. Malam 1 Syawal, semua hati berbahagia karena merayakan kemenangan. Setelah sebulan penuh berpuasa, kini saatnya bersyukur atas nikmat kesucian yang telah digapai dengan penuh sukacita. Namun, berbeda dengan Zulfikar, pemuda itu seperti kehilangan separuh hatinya, padahal tanggal pernikahannya dengan calon istri sudah ditetapkan. Entah kenapa, semakin ia berusaha melupakan wajah manis Nina, ingatannya semakin kuat saja. Seperti sudah terhipnotis, pemuda itu selalu melihat Nina dalam mimpinya. Berulang kali ustadz muda itu melakukan sholat istihoro untuk kembali menetapkan hatinya pada gadis pilihan sang ayah. Namun, wajah Nina lah yang semakin jelas menghiasi hatinya. "Abi, ada yang ingin Ana sampaikan," ucap Zulfikar pada sang ayah. "Apa itu, Zul? Hari ini baru tanggal 1 Syawal. Pernikahanmu masih 15 hari lagi," jawab sang ayah diselingi tawarannya. Menebak apa yang sedang dipikirkan putranya, Zulfikar tertunduk sesaat, kemudian kembali menatap Kiai Toha. "Bukan itu, Bi." Zulfikar masih ragu untuk melanjutkan kalimatnya. "Lalu apa?" tanya Kiai Toha lagi. Saat ini pandangan keduanya saling bertemu. Zulfikar memantapkan hatinya. "Ana ingin membatalkan pernikahan ini." "Apa?" Kiai Toha sangat terkejut mendengar penuturan putranya. Bagaimana mungkin rencana pernikahan yang sudah dirancang beberapa tahun yang lalu akan dibatalkan? "Maafkan Zul, Bi." Hati Zul memilih gadis lain. Kiai Toha benar-benar tidak habis pikir dengan pengakuan putranya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. "Lalu, siapa gadis yang kamu maksud?" Zulfikar semakin menundukkan pandangan. "Gadis itu bernama Nina." "Nina, santri putri yang hamil itu." Sang ibu yang berjalan dari arah dapur menyahuti pengakuan Zulfikar. Pemuda itu semakin menunduk ragu. "Iya Umi. Kamu ingin melepas Husna yang salehah demi mendapatkan Nina." "Nggak salah, Zul." Istri Kiai Toha mendekte putranya. Ibu mana yang tidak ingin melihat putranya mendapatkan istri yang terbaik di antara yang baik. Begitu juga Bu Fatiyah. Istri dari Kiai Toha itu bersikeras menolak keputusan Zulfikar. "Jangan bicara seperti itu, Umi," sahut Kiai Toha pada sang istri. Berbeda dari Bu Fatiyah, tampaknya sang kiai lebih berpikiran terbuka. "Lalu bagaimana dengan Husna, Bi?" Umi tidak tega menyakiti hati gadis salehah itu. Kiai Toha tertegun sesaat seperti sedang memikirkan sesuatu. Pria bersurban itu menoleh ke arah putranya. "Zul, apa kamu yakin sudah beristihara?" tanyanya pada Zulfikar yang masih menundukkan kepala. "Iya Abi, Zul sudah sholat istihoro berulang kali," jawabnya. "Zul sudah sholat istihoro berulang kali," jawabnya. "Baiklah, kalau begitu kita harus menyelesaikan masalahmu dengan Husna dulu. Dan setelah itu, kita akan melamar Nina." Dengan sangat terpaksa, Kiai Toha menuruti keinginan putranya. Bagaimanapun, Kiai Toha juga ingin anaknya bahagia. Tentang Nina yang pernah melakukan zina hingga dia hamil, Allah saja maha pengampun bagi hambanya. Siapalah kita yang berhak memandang hina seorang hamba? Husna, gadis salehah itu sangat terkejut saat Kiai Toha bersama Zulfikar datang ke rumahnya untuk membatalkan pernikahan. Gadis itu menangis terseduh-seduh di pangkuan sang ibu karena merasa sangat kecewa. Namun, Husna adalah gadis yang kuat. Walaupun hatinya sangat terluka, tapi lambat laun ia bisa berlapang dada. Sebulan berlalu. Di rumah Lydia,
Nina tampak sedang mengaji di dalam kamar. Gadis itu sudah sangat berubah dari Nina dulu yang terkenal tomboy dan bergaul bebas, susah diatur dan juga pemarah. Saat ini, Nina selalu di rumah dan rajin beribadah. Cukuplah satu pelajaran berharga yang mampu mengubah hidupnya. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu. Dan setelahnya, terucap salam. Lydia yang sedang memasak di dapur segera menuju pintu dan membukanya. Wanita itu sangat terkejut setelah mengetahui tamu yang datang adalah Kiai Toha bersama dengan istri dan putranya. Mari, silakan masuk, Pak Yai. Lydia mempersilakan ketiga tamu itu duduk di sofa, kemudian kembali ke dapur untuk membuatkan hidangan. Dan dengan cepat wanita itu kembali lagi dengan nampan berisi beberapa gelas minuman lengkap dengan camilan. Maaf, Bu Lydia. Jika kedatangan kami sangat mengejutkan, ucap Kiai Toha membuka pembicaraan. Nggih, tidak apa-apa, Yai. Tapi, kalau boleh tahu, sebenarnya ada apa? Tanya Lydia sangat penasaran. Wanita itu takut jika selama Nina di pesantren dulu ada sangkutan atau kesalahan yang harus dibayar. Kiai Toha tersenyum. Begitu juga dengan istrinya. Sementara Zulfikar tampak menundukkan pandangan tanpa berkata-kata. Mereka dengan sangat jelas bisa mendengar suara Nina yang sedang mengaji di dalam kamar. Selain kami ingin bertemu sampean, kami juga ingin bertemu dengan Nina. Ucap Kiai Toha lagi yang membuat Lydia semakin penasaran. Sebenarnya ada apa ini? Baiklah, Yai. Saya panggilkan Nina dulu. Wanita itu bangkit dari duduk menuju kamar sang putri yang masih terus mengaji. Tak sampai 5 menit, Lydia berjalan beriringan dengan putrinya kembali ke ruang tamu. Nina terkejut melihat tamu yang kata ibunya ingin menemuinya. Gadis itu duduk di samping sang ibu sembari tersenyum ke arah Kiai Toha dan istrinya. Jangan tanya Zulfikar. Pemuda berkopiah itu semakin tertunduk malu. Kenapa harus menunduk, bukanlah dia yang ingin melamar? Baiklah, karena kita sudah di sini. Sudah di hadapan Nina dan ibunya. Maka katakanlah. Titah Kiai Toha pada putranya yang langsung mendongakkan wajah. Menatap bingung pada sang ayah. Abi. Kenapa? Jadi enggak? Bisik Kiai Toha pada Zulfikar sambil terkekeh menahan tawa. Ternyata, sang kiai itu bisa juga menjahili putranya. Zulfikar menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Pemuda itu menoleh ke arah Lydia, kemudian berganti pada Nina. Jadi, kedatangan kami ke sini. Kalimat Zulfikar terhenti yang membuat Nina dan ibunya semakin penasaran. Ana mau meminang Anti untuk menjadi istri Ana. Zulfikar mengatakan kalimat itu dengan penuh keyakinan dan tatapannya tajam menatap gadis yang ada di hadapannya. Apa? Nina memekik tak percaya. Bagaimana mungkin sang ustadz muda itu sampai bisa melamarnya? Apa mungkin pemuda itu sedang sakit? Atau apa? Ana serius. Maukah Anti jadi istri Ana? Tanyanya lagi yang masih belum mendapat respon apapun dari Nina. Sang ibu pun begitu. Saking terkejutnya, wanita itu melebarkan matanya dengan sempurna. Apa ini nyata, Yai? Tanyanya. Sang kiai mengangguk pelan. Benar, kami datang ke sini memang dengan niat melamar Nina untuk menjadi istri putra kami, Zulfikar. Tapi, bukankah Yai dan Gus Zulfikar tahu tentang masa lalu Nina? Tanya Lydia lagi ingin memastikan. Iya, kami tahu, Bu. Semoga Nina benar-benar sudah bertaubat dan menjadi wanita yang lebih baik lagi. Senyum mengembang di wajah Kiai Toha yang membuat Lydia berulang kali melafalkan syukur tak terhingga. Dia tidak menyangka jika putrinya yang hina bisa dipersunting oleh pemuda berakhlak mulia. Bagaimana, Nina, mau tidak? Tanya Bu Fatihah, istri dari Kiai Toha dengan senyuman di wajahnya. Pada awalnya wanita ini memang menolak keputusan sang putra. Tapi bagaimanapun, kebahagiaan putranya lah yang lebih utama.
Nina bingung, khawatir, dan ragu. Ia masih terdiam. Memandang wajah tampan pemuda berkopiah putih itu yang datang melamarnya membuat hati Nina tergetar juga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ustadz muda yang menjadi idola hampir seluruh santri putri itu datang melamarnya. Bagaimana, Nina? Kali ini Kiai Toha yang bertanya. Semua orang sangat antusias menunggu jawaban dari Nina. Gadis itu menunduk dalam-dalam. Bismillah. Ia ingin memutuskan. Baiklah, saya bersedia. Alhamdulillah. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun pengucapan. Sekali lagi, cerita ini hanya hiburan. Semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih. Wassalam.